Tapi yang perlu menjadi catatan adalah kalau misalkan sengatan lebahnya tuh banyak, atau kalau orang yang tersengat ternyata punya alergi sama toksin atau racun dari sengat lebah. Nah, ini efek sengatan lebahnya bisa lebih serius dan memang perlu segera ditangani oleh dokter. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Sengatan lebah, salah satu kondisi yang mungkin bikin parno banyak orang ya. Yang ngebayang tuh kalau udah tersengat lebah, kita bakal langsung kesakitan, terus bengkak-bengkak, dan berisiko mengalami dampak yang fatal. Padahal, efek dari sengatan lebah tuh kebanyakan justru tergolong ringan kok. Udah gitu bisa ditangani secara mandiri juga di rumah. Nah, makanya di video ini saya bakal kasih tahu nih, gimana pertolongan pertama saat tersengat lebah. Oke, jadi kalau sampai kamu atau kerabat kamu tersengat lebah, pertama upayakan jangan panik ya. Lalu coba deh lakukan beberapa langkah-langkah berikut ini. 1. Lepaskan semua perhiasan dan aksesoris dari area tubuh yang tersengat. Terus yang kedua, keluarkan sengat dengan mendorongnya menggunakan benda yang permukaannya pipih dan keras, misalnya kayak kartu ATM gitu. Nah, tapi jangan sampai kamu menekan atau menjepit sengatnya ya, karena bisa malah bikin racunnya menyebar semakin luas ke dalam tubuh kamu. Next, yang ketiga, setelah duri sengat keluar, cucilah sampai bersih dengan air bersih yang mengalir. Lalu kamu juga bisa nih tempelkan kompres dingin selama sekitar 20 menit untuk membantu mengurangi nyeri dan pembengkakan kulit yang terjadi. Yang keempat, hindari menggaruk area sengatan karena garukan bisa membuat pembengkakan terjadi semakin parah dan juga berisiko menimbulkan infeksi. Yang kelima, jika perlu, konsumsi obat pereda nyeri sesuai dengan anjuran dokter. Simpel kan? Nah, kalau gejala yang kamu alami ringan setelah tersengat lebah tadi, untuk meminta obat pereda nyerinya, kamu bisa juga nih meminta resep dokter via online, misalnya lewat aplikasi Halo Dokter. Lalu, kamu bisa langsung tebus obatnya lewat fitur Halo Shop di aplikasi Halo Dokter juga. Nanti obatnya bakal diantar ke rumah kamu kurang dari 1 jam loh. Kalau belum punya aplikasi Halo Dokter, nanti abis nonton video ini langsung aja download aplikasinya di Google Play atau App Store, oke? Sip deh, jadi bisa disimpulkan ya kalau misalkan sengatan lebah nggak menimbulkan reaksi yang parah, maka umumnya sih langkah-langkah pertolongan pertama yang tadi udah saya sebutkan itu sebenarnya udah cukup. Tapi yang perlu menjadi catatan adalah kalau misalkan sengatan lebahnya tuh banyak, atau kalau orang yang tersengat ternyata punya alergi sama toksin atau racun dari sengat lebah. Nah, ini efek sengatan lebahnya bisa lebih serius dan memang perlu segera ditangani oleh dokter. Apalagi kalau kamu sampai mengalami mual, muntah, sakit kepala, pusing, terus sesak napas, bahkan timbul sensasi kayak mau pingsan gitu setelah tersengat lebah. Nah, itu segera deh cari bantuan medis dari IGD terdekat, oke? Nah, kan sekarang udah tahu nih langkah penanganannya, tapi yang kayak kita tahu tetap lebih baik mencegah daripada mengobati kan? So, saya mau kasih tahu informasi bonus nih tentang cara meminimalkan resiko kamu tersengat lebah. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, kenakan alat pelindung diri kayak sarung tangan, kaos kaki, celana panjang, terus penutup wajah, dan juga sepatu kalau mau beraktivitas di sekitar sarang lebah. Yang kedua, hindari menggunakan parfum beraroma manis dan menyengat, terus juga pakaian yang berwarna cerah saat misalkan berkebun, membersihkan halaman, atau mau nongkrong-nongkrong di tempat yang banyak sarang lebahnya atau taman bunga gitu ya. Nah, sebaiknya dihindari ya. Yang ketiga, tutup tempat sampah di rumah dengan baik. Lalu yang keempat, tutup rapat wadah makanan dan minuman terutama yang mengandung gula. Dan yang kelima, saat berpergian menggunakan mobil, tutup jendela rapat-rapat supaya lebah nggak masuk ke dalam mobil. Yang terakhir, kalau di sekitarmu ada lebah, tetap tenang aja. Nggak perlu berusaha mengusirnya atau memukulnya ya, biar lebahnya juga nggak merasa terancam dan nantinya akan pergi dengan sendirinya. Oke, sekian dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Nah, selanjutnya mau bahas topik kesehatan apa lagi nih? Kalau kamu ada saran, bisa langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah, oke? Sampai jumpa dan hidup sehat bersama Halo Dokter.